Hai Pingimon, Tachahau, jadi ini Isara, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita akan yang namanya membahas tentang apakah bisa sih Kak dulu tuh punya masa kelam yang sangat benar-benar gak bisa dimaafkan orang, benar-benar lu tuh kriminal banget, tapi lu tuh bisa sukses. Tentu aja bisa teman-teman ya, tapi dilihat dari bagaimana pengaruh dan talent kamu serta kemauan kamu sih teman-teman ya. Jawabannya ada satu orang yang saya benar-benar crush banget, saya benar-benar suka banget dari lama, dan dia dari seorang kriminal yang kelas-kelas teri menjadi bos besar, bahkan orang yang paling dikagumi yang pernah aku lihat. Dia juga mendapatkan posisi terbaik di dunia. Siapa lagi kalau bukan bosnya anak-anak K-pop zodiak yang bernama Bapak Louis Ko atau Gu Tianla, atau yang namanya orang Hongkong benarnya Gusai gitu ya teman-teman, atau The Big Boss Gu. Nah, kenapa orang ini tuh bisa dulunya mantan copet, mantan perampok, menjadi model, kemudian seorang aktor ganteng, dan juga yang namanya menjadi seorang milioner dan bos besar, serta bisa yang namanya mengalahkan kekuasaannya Jackie Chan, even Bruce Lee. Why this happen? Jadi kajian buat Guse. Jadi lihat-lihat dari story aku, and see you later and bye bye. Tapi sebelumnya aku cerita, aku akan yang namanya promosikan kopi aku yang bisa kalian lihat di Isarapang. Ini mode bubuk, ini bijian teman-teman ya, dan sama. Jadi ini black roasted, ini bubuknya yang sangat bisa banget untuk kalian-kalian yang ingin ngopi-ngopi cantik. Bisa kalian bawa di setiap barista manapun, kalian bisa yang namanya seduh sendiri, dan juga bisa kalian nikmati untuk kesehatan. Untuk yang namanya pure cappuccino, ini bisa banget untuk yang namanya kayak diet. For cappuccino americano ini bagus banget, bahkan bisa stay awake for about 6 hours. Wow. Jadi tunggu apa lagi? Jadi cek di Isarapang, TikTok, dan bisa kalian beli dengan harga terjangkau, bonus dengan makanan-makanan sehat dari shopnya Isarapang. Jadi lihat di komen aku ya teman-teman ya, and then we talk about it later. Jadi Louis Ko itu adalah, kalau kalian tahu, beliau itu gimana ya, orang ini ganteng banget sumpah teman-teman ya. Jadi saya itu ngelihat boyband K-pop siapapun dan apapun mereka bentuknya, belah-belah tengah seperti itu ya guys ya. Gue pertama kali itu bener-bener suka dengan gaya kayak gitu tuh sama si seorang Louis Ko muda, umur 21, 22, 23 seperti itu. Dan did you know, dari yang namanya tampangnya seperti itu, pernah main Condor Hero, pernah main juga yang namanya kayak drama-drama TVB. Dia adalah diberi julukan The Prince of TVB, dan dia setara dengan seorang ini ya teman-teman ya, kayak Nick Wu, ada Chong Wai Ken atau Diki Chu si Kera Sakti. Meskipun dia masih kalah populer di tahun 90-an dibandingkan seorang Diki Chong, tapi dia benar-benar sangat populer sama teman-temannya. Kenapa sih kok bisa kayak gitu Kak? Jadi gini ceritanya teman-teman ya. Si Louis Ko itu sebenarnya adalah dari keluarga yang sangat miskin. Even dia seorang yang cerdas. Dia pernah yang namanya kayak di interview sama sebuah kayak reality show di Hong Kong seperti itu. Pak, kamu besok itu waktu kecil itu kamu pengen jadi apa sih? Kayak gitu ya guys ya. Dan dia bilangnya tuh kayak gini, aku pengen banget jadi seorang asistennya Michael Jackson. Aku bisa ngedesain, bisa gambar, dan juga bisa yang namanya disiplin sekali. Even aku orang miskin dulunya, makanya orang tuanya Louis Ko itu saking miskinnya, Louis Ko tuh bergaul sama yang namanya banyak banget preman, banyak banget yang namanya kayak ini ya, orang-orang yang sangat vulgar sekali ininya gaya hidupnya. Dia menjadi perampok nomor satu, salah satunya geng triad, tapi kelas bawah sekali di usia remaja teman-teman ya, untuk makan doang dan juga kehidupan sehari-hari. Nah sekarang Louis Ko itu benar-benar kayak, kalau kalian lihat visualnya, mungkin nggak sih dia ini copet guys, gepeng, gembel gitu, mungkin nggak sih gitu loh. Tapi memang zaman-zaman di China, Hong Kong, nggak tahu kenapa memang bentukan muka itu seperti itu, nggak tahu, cantik, ganteng, kayak Suci, kayak Brigitte Lin. It's like, oh ternyata orang itu ganteng cantik itu bukan dari kekayaan ya teman-teman ya, atau dari kemiskinan, tapi juga dari mindset gitu ya teman-teman ya. Nah setelah dia yang namanya kayak menggeluti profesi gelapnya itu, si Louis Ko itu atau si ini Gu Tianle itu ditangkap polisi. Setelah ditangkap polisi, dia akhirnya kehilangan teman-teman copet-copetnya dulu, kehilangan teman-teman kriminalnya dulu,
Kemudian dia itu dipenjara dan putus asa sampai dia tuh tantrum, sampai orang tuanya tuh kayak meninggalkan dia karena udah kayak nggak sanggup melihat anaknya tuh jadi kayak gini guys gitu. Akhirnya tiba-tiba aja secara ajaib ada seorang biarawati atau suster itu datang ke penjaranya Louisko. Kemudian dari dia ngamuk-ngamuknya itu yang bikin polisi nggak betah, ya bikin orang tuanya juga yang namanya kayak ya udah lo tuh anak haram gitu ya. Itu si biarawati inilah yang bikin dia itu punya titik balik. Setelah dia tuh kayak di penjara sekitar nggak sampai setahun, gara-gara biarawati ini, preachnya biarawati ini, dia lebih banyak ke arah yang bener sih, sering ke gereja. Kedua adalah dia juga sering banget yang namanya ke ini ya guys ya, kayak cari kerja. Bahkan lucunya dia itu pertama kali dia tuh kan bad boy banget ya teman-teman ya, si Louisko itu ya. Dia itu waktu cari-cari di koran pekerjaan seperti itu ditemukan sama seorang desainer lokal untuk difoto, and that's it. Itu dia titiknya, dia langsung dipromot untuk yang namanya jadi model saat itu teman-teman ya. And dia memang tinggi 180 cm-an teman-teman ya tingginya dia tuh. Dan dia akhirnya setelah jadi model dia terus kemudian mukanya juga dia apa tuh namanya didandanin seperti itu, dan akhirnya dia ditemukan sama seorang sutradara TVB dan menjadi sebuah aktor utama. Bayangin loh, lo tuh bukan cameo, bukan apa, lu cuma difoto, kemudian orang suka sama kamu dengan gaya kamu, dan kamu menjadi seorang main star di sebuah kayak acara series itu. Selebihnya dia meneruskan kesuksesan dia di bidang kayak Condor Heroes, kemudian kayak ada TV mafia seperti itu ya guys ya. Louisko tuh kemudian dia pernah yang namanya kayak collab sama seorang Maggie Cheung, pernah collab sama seorang Fan Bingbing, collab sama seorang Lin Qingxia juga pernah gitu ya guys ya. Dan yang pasti dia ini adalah the prince of TVB atau the prince of Hong Kong series ya teman-teman ya. Bahkan dia itu akhirnya tuh pernah yang namanya dibayar mahal untuk yang namanya pernah untuk membintangi di sebuah kayak perfilman China seperti itu. Dan sekarang si Louisko yang dia sangat pandai sekali menabung, dia juga sangat pandai sekali yang namanya membuat gebrakan-gebrakan seperti itu. And what I love about Louisko itu adalah dia dermawan banget guys. Dia nggak flexing kalau gue pernah begini-begini, gue kaya, gue begini. Tahu nggak sih, dia tuh nggak pernah flexing yang namanya bikin 100 sekolah di China dan bikin yang namanya kayak sumbangan pelatihan kewirausahaan kayak gitu itu di beberapa desa-desa di Cina. Dia nggak pernah flexing itu, pertama. Kedua adalah yang bikin gue salut itu adalah ketika si Louisko itu dia berhasil memenangkan yang namanya kepemilikan Guerlain atau Guerlain. Guerlain itu adalah skincare yang dari madu lebah seperti itu, tapi dibuatnya eksklusif kemudian mewah seperti itu. Dia bisa dibilang adalah pemilik sahnya di Hong Kong teman-teman ya. Gue kasih tahu ya guys ya. Jadi Guerlain itu seperti ini, with and flex seperti ini ya guys ya. Ini Guerlain yang mahal sekali. Bayangin untuk yang namanya kayak memberikan kesadaran bagi orang-orang yang berusia 40-50 tahun ke atas pria untuk yang namanya menjaga skincare-nya seperti itu, menjaga kulitnya dengan skincare seperti itu. Bayangin untuk gaji UMR di Hong Kong aja 30 juta tuh paling murah, paling rendah sekali teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat orang-orang yang juga bisa yang namanya beli skincare seperti ini, begitu ya guys ya. I believe Louisko adalah salah satu bilioner dunia di bidang tahun bekerja di McDonald itu dikasih yang namanya kayak apa, diploma manajemen, hampir sama kayak yang namanya kayak S1 diploma manajemen. Damn, that is the craziest thing I ever seen. Tapi semua karyawan di Hong Kong itu kamu sekolahin setarakan sampai kuliah S1 manajemen gitu loh guys ya. Itu bener-bener sangat wow gitu loh sebagai seorang Louisko kayak gitu ya. Dan yang aku suka adalah dia punya kepemilikan sebuah agensi Korea Zodiac, itu di Korea itu punya dia plus punya dia teman-teman ya. Jadi Jackson One Cool Picture something kayak gitu itu punya dia. Selain itu dia juga suka mengoleksi yang namanya kayak Iron Man, mengoleksi kayak yang namanya kayak Star Wars, Disney. Bahkan dia itu juga yang namanya suksesnya di bidang Encanto itu juga yang namanya proyeknya dia teman-teman ya. Jadi kurang hebat apalagi seorang Louisko kayak gitu.
Nah, kalau misalnya kalian yang namanya ingin melihat one cool picture, itu dia itu produksi yang namanya film-film action, dan semua kayak mantan-mantan artis-artis Hongkong yang gak laku, yang kena kebangkrutan krisis di tahun 2010-an, itu dia rekrut semua untuk menjadi seorang kayak figuran, antagonis, kemudian protagonis, bahkan juga pemeran utama. Ya, siapa tahu sih teman-teman ya yang apa tuh namanya, seorang Louis Ko tuh bisa yang namanya kayak merekrut orang-orang Indonesia yang bisa menjadi artisnya dia, kayak Zayan seperti itu. Nah, menurut kamu gimana dengan seorang Louis Ko itu? Keren gak sih? Seorang mantan preman yang menjadi seorang bos besar, yang ganteng, yang kaya raya, yang benar-benar seorang bilioner dan pembantu rakyat Hong Kong, China, dan juga Taiwan. So, bisa kok kalian jadi kayak gitu. Kalian punya yang namanya riwayat di penjara, don't worry, lihat aja Louis Ko. Kalau kalian ganteng, jadi aja kayak Louis Ko yang di Indonesia ya guys ya. Oke, I hope you like it and see you, Weber and Cheshen, bye bye.